Suling Emas, Jilid 1 bagian 8. Kalau begitu, Pinto minta pelajaran dari Beng Kaucu, kata Tosu itu sambil mencabut pedangnya. Ia tadi sudah membuktikan betapa hebat Sinkang dari Matai Kun yang hanya merupakan adik seperguruan ketua Bengkau ini, maka ia tidak berani berlaku sembrono. Dengan pedang di tangan, ia mengira akan dapat mengimbangi lawannya, karena memang Kun Lun Pai terkenal dengan kiam hoatnya, ilmu pedangnya. Kau menantangku? Liu Gan bertanya, masih tersenyum. Pinto siap. Nah, terimalah ini. Kedua tangan Pat Jiu Sin Ong bergerak. Begitu cepatnya gerakan kedua lengannya itu sehingga kedua tangan itu seakan-akan berubah menjadi 8. Inilah agaknya maka ia mendapat julukan Pat Jiu, lengan 8. Dalam segebrakan saja Ang Sin Tojin merasa seakan-akan ia diserang oleh 8 pukulan yang kesemuanya merupakan pukulan maut. Cepat ia menggerakkan tubuhnya dan memutar pedangnya melindungi diri. Plak, terang, aduh, hanya dalam sekejap mata saja terjadinya. Entah bagaimana Tosu itu sendiri tidak tahu, pergelangan tangannya sudah terpukul, membuat pedangnya terpental dan tiba-tiba ia merasa amat sakit pada telinga dan mata kanannya. Ia roboh menggulingkan diri sampai beberapa meter lalu meloncat lagi berdiri. Telinga kanan dan mata kanannya mencucurkan darah. Ternyata daun telinga kanannya pecah bagian atasnya, sedangkan pelupuk mata kanannya pun robek. Tosu mentah, mengingat akan Su Hengmu, Ang Kun Tojin, dan memandang muka terhormat suhumu, Kim Gan Xianchin ketua Kun Lun, aku tidak mengambil nyawamu. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan matamu yang salah lihat dan telingamu yang salah dengar. Hendaknya pelajaran ini membuka matamu bahwa Beng Kau tidak boleh dibuat main-main oleh siapapun juga. Nah, pergilah. Ang Sin Tojin maklum bahwa orang sakti di depannya ini bukan lawannya. Bahkan suhunya, ketua Kun Lun Pai sendiri, belum tentu akan dapat menandinginya. Ia bukan seorang bodoh dan nekat. Tanpa banyak cakap ia memungut pedangnya, menjura dan berkata, Pinto hanya dapat melaporkan kepada suhu bahwa Pinto gagal dalam tugas. Setelah berkata demikian, ia membalikkan tubuhnya dan pergi dari situ. Keadaan di situ sunyi sekali. Ketegangan mencekam dan suasana ini amat tidak enak. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan lalu tertawa dan menghadapi para tamunya. Cuwi yang terhormat, harap maafkan gangguan tadi. Nah, karena soal pemilihan calon mantu sudah disebut-sebut oleh Tosu mentah tadi, terpaksa kami akui bahwa hal itu memang tidak salah. Cuwi sudah melihat ilmu silat anakku yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada di antara para muda gagah yang hendak memperlihatkan kepandaian, anakku akan sanggup melayaninya. Mereka yang dapat mengalahkan anakku Liu Luxian berarti lulus dan akan diadakan pemilihan di antara mereka yang lulus, kalau ada yang berjodoh menjadi mantuku. Hahaha, setelah berkata demikian dan menjura, ketua Beng Kau ini duduk lagi di tempatnya. Saudara muda Kui, kau lihat Tosu tadi, menjemukan tidak? Memang menjemukan, semuanya menjemukan, kata Kui Seng. Haha, urusan begitu saja jangan menghilangkan kegembiraan kita. Mari minum. Keduanya lalu minum lagi dan keadaan di situ menjadi meriah pula. Pertarungan Luxian. Sementara itu, Liu Luxian sudah meloncat ke tengah panggung lagi setelah meninggalkan pedangnya di atas meja. Hal ini berarti bahwa ia hanya akan melayani pertandingan tangan kosong, tanpa mempergunakan senjata. Ketika melihat gadis cantik itu sudah berdiri siap di tengah panggung, di antara para tamu muda timbullah suasana gaduh. Sebetulnya banyak sekali pemuda yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan kecantikan gadis yang sudah terkenal itu dengan mata sendiri. Dan sekarang, setelah melihat Liu Luxian, hampir semua pemuda yang hadir di situ tergila-gila dan tak seorang pun yang tidak ingin memetik tangkai bunga segar mengharum ini. Akan tetapi, menyaksikan ilmu kepandaian Luxian dan kehebatan ayahnya, sebagian besar para muda itu sudah menjadi gentar dan tidak berani mencoba-coba. Apalagi kalau mengingat akan pembunuhan-pembunuhan aneh di dalam rumah penginapan kemarin malam, mereka merasa ngeri dan membuat sebagian besar di antara mereka mundur teratur. Betapapun juga, di antara mereka ada juga yang nekat karena mungkin tidak dapat menahan hatinya yang sudah runtuh oleh kecantikan Luxian. Seorang pemuda berpakaian serba hijau dan yang duduknya di bagian bawah, berjalan dengan langkah lebar dan gagah ke arah panggung. Kemudian sekali menggerakkan tubuhnya ia sudah meloncat ke atas panggung berhadapan dengan Luxian. Pemuda ini berwajah cukup ganteng, alisnya tebal dan matanya tajam, hanya mulutnya lebar membayangkan ketinggian hati. Dengan sikap gagah ia menjura dan merangkap kedua tangan di depan dada, memberi hormat kepada Liu Luxian sambil berkata, suaranya lantang, aku bernama Han Bianqi, dikenal sebagai Xiao Kim Liong,
naga emas muda, di lembah sungai Min Qiang, ingin mencoba-coba kepandaian Nona Liu yang gagah. Lucian melirik dan bibirnya melempar senyum manis sekali. Akan tetapi sesungguhnya melihat mulut yang agak lebar itu, ia sudah merasa tidak senang kepada pemuda ini. Orang macam ini berani mau coba-coba, pikirnya. Apanya sih yang diandalkan? Tampangnya tidak menarik, dan melihat gerakan loncatannya, juga tidak banyak dapat diharapkan tentang ilmu silatnya. Han Eng Hiong, tak usah ragu-ragu. Mulailah, katanya dengan suara dingin. Han Bianqi orangnya memang agak tinggi hati, mengandalkan kepandaian sendiri, dan ia amat ingin dapat menangkan nona manis yang semalam membuat ia tak dapat tidur pulas ini. Maka mendengar tantangan orang, ia segera berseru keras dan menggerakkan tangannya, yang kiri mengirim pukulan ke arah lambung, pukulan pancingan karena yang benar-benar menyerang adalah tangan kanannya yang cepat mencengkeram ke arah pundak kiri Lucian dengan maksud menangkap gadis itu dan mencapai kemenangan dalam segebrakan saja. Akan tetapi dengan gerakan indah sekali gadis itu mengelak tanpa menangkis. Gerakannya indah dan kelihatan lambat, namun toh serangan dua tangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Han Bianqi merasa heran. Cepat ia mengirim pukulan bertubi-tubi dengan kedua tangannya dengan maksud agar si nona suka menangkis. Andai kata ia tidak dapat menangkan nona ini, sedikitnya ia harus dapat merasakan kehalusan dan kehangatan lengan si gadis ketika menangkis pukulan-pukulannya. Sambil memukul bertubi-tubi ia mendesak dengan langkah-langkah cepat. Kali ini dia harus menangkis, pikirnya, kalau tidak tentu akan terdesak ke pinggir panggung. Akan tetapi benar-benar Lucian tidak mau menangkis. Pukulan-pukulan keras yang mengeluarkan angin itu ia hindarkan dengan gerakan-gerakan pinggangnya, ke kanan kiri dan terpaksa kedua kakinya melangkah mundur karena si pemuda terus mendesaknya. Benar seperti dugaan Han Bianqi, akhirnya Lucian terdesak sampai ke pinggir panggung dan mundur 3 langkah lagi tentu akan terjengkang. Pemuda ini sudah menjadi girang. Sekali si gadis terjengkang ke bawah panggung, berarti ia menang. Cepat ia memperhebat pukulan-pukulannya sambil mengeluarkan seruan panjang.